Karena itu banyak di antara kita yang tertipu dengan amalnya kita. Nih, seperti ya cerita tadi, gambaran buat kita sebagai tolak ukur gitu. Kalau bakti sama Nabi, Nabi menolak gara-gara dia membuat nangis orang tuanya karena orang tuanya nggak ngasih izin, nggak ridho dia pergi hijrah bersama Nabi. Apalagi kepada selain Nabi, baktinya kita kepada selain Nabi. Ada satu pemuda juga datang kepada Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah, mau apa? Mau perang. Sama siapa? Sama antum. Ya Rasulullah, saya mau perang bela antum ya Rasulullah. Saya bantu anda untuk perang. Punya ibu? Punya. Terus gimana ibu? Izin. Gimana? Nangis. Pulang. Buat dia tersenyum setelah kamu bikin dia menangis. Lihat. Kita ini tidaklah perang. Kemudian kita tinggalkan orang tua. Loh, tapi kan guru itu lebih nomor satu daripada orang tua. Tidak dengan mengecewakan orang tua. Tidak dengan mengecewakan orang tua. Selama orang tua tidak melarang kita untuk berbuat taat atau memerintah kita untuk berbuat maksiat, sekalipun kafir kita wajib taat sama perintahnya orang tua. Sekalipun kafir orang tua kita, selama tidak mengganggu kita dalam urusan ibadah, tidak melarang kita untuk ibadah, tidak mengarahkan kita untuk maksiat, wajib kita untuk taat kepada orang tua kita. Sekalipun kafir, sekafir apapun, tetap. Apalagi orang tua kita muslimin muslimat, kewajiban buat kita semuanya. Ini pernah diceritakan begini, ada satu orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian niat mau perang sama Nabi. Ditanya, mirip-mirip ceritanya. Punya ibu? Punya. Gimana responnya ibu? Kamu mau perang sama kita? Nggak ngasih izin ya Rasul. Nggak ngasih izin. Ya sudah, kalau gitu kurang. Kenapa? Fa innal jannata tahta aqdam ummahat. Karena sesungguhnya yang namanya surga ada di bawah kaki ibu. Itu hadis itu ya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, tugasnya bapak adalah nuntun untuk anak masuk surga sampai ke pintunya, yaitu kakinya ibu. Kemudian jadi tugasnya seorang suami gimana caranya anak bakti sama ibu. Jangan tersinggung suami kalau anak bakti sama ibu. Dalam artian begini, kalau kita bicara fikih, kalau taat lebih diutamakan taat kepada ayah daripada ibu. Tapi kalau hadiah lebih diutamakan ngasih hadiah kepada ibu daripada bapak. Kalau taat kita lebih mengunggulkan taat kepada bapak daripada ibu. Bapak bilang kanan, ibu bilang kiri, kanan. Nggak dosa kita. Dalam urusan hadiah kita ngasih ibu, nggak ngasih bapak. Kita sebagai suami jangan tersinggung. Bagus. Bapak nggak dikei apa apa nak, saya penting ibu kata nono. Nah itu bagus. Itu bagus. Kenapa? Fa innal jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bapaknya ini yang nuntun. Gimana caranya anak sampai ada di telapak kakinya ibu. Suami tadi nuntun. Pernah ada satu orang ditunggu rombongan nggak datang-datang, telat begitu. Sowan nggak teko, mau ditinggal. Lama datang. Opo kok mati? Wah budal nggak budal-budal. Saya tawaf di surga dari ini. Kamu hidup di dunia. Lah kok sudah tawaf di surga ini gimana? Ya tak ambungi sekali ibuku. Saya cium Al Habib Ali Al Habsyi setiap hari, nyium kening, nyium tangan, nyium kakinya ibu dan minta doa setiap hari. Jadilah Al Habib Ali Al Habsyi sebagaimana yang kita kenal. Nggak ada wali yang nggak hebat kecuali karena baktinya mereka sama orang tuanya. Nggak ada. Wali hebat pasti penyebab utamanya bagaimana baktinya mereka sama orang tua. Bukan karena ilmunya dulu, bukan karena amal solehnya dulu, bukan karena yang lain. Pasti mereka bangun magamnya mereka ada di bawah bagaimana ketaatan mereka, baktinya mereka kepada ibunya. Seperti yang sering kita dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bana itu amri ala sidik, aku bangun urusanku ini sehingga aku menjadi wali di atas para wali, yang semua wali ada di bawah telapak kakiku. Pundaknya para aulia ada di bawah telapak kakiku ala sidik, atas kejujuran. Kenapa? Karena aku dipeseni sama ibuku untuk jujur, berlaku jujur dimanapun. Sering kan kita dengar dirampok, ngaku uangnya ditaruh di bawah ketiak. Jujur, kenapa? Ingat sama pesannya ibu. Sampai ngerampok, tobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani, usianya masih 10 tahun.
sudah bikin tobat 80 orang perampok. Barokahnya apa? Bakti sama orang tua itu. Belum belajar sudah bikin orang tobat. Ini gambaran buat kita semuanya. Bakti sama orang tua itu adalah luar biasa. Kadang-kadang anak sekarang malah gara-gara urusan sepele nggak nyoba ambil orang tua nih. Gara-gara urusan sepele nggak silaturahmi sama tuanya. Di zaman Nabi SAW pernah ada anak datang kepada Rasulullah, sambat, bapak saya nyolong hartanya saya, gimana nih ya Rasul? Ya sudah, besok datang ya ke sini. Datang. Ketika pulang ini anak, sebelum datang keesokan harinya, Jibril turun. Ya Rasulullah, besok kalau bapaknya datang, jangan tanya apa-apa kecuali tanya apa yang ada dalam hatinya ya. Besok datang anak sama bapak. Anak kamu kemarin sambat kepada saya, kata Rasulullah. Dibilang kamu mencuri hartanya dia. Kenapa? Dia tanya dia, ya Rasul. Enggak. Jangan gak kesuwen. Saya mau tanya apa yang ada dalam batinnya kamu sekarang. Ucapkan sekarang. Kata si bapak, aku tambah yakin bahwa engkau adalah Nabi ya Rasul. Kok iso ero lek aku ngomong di jero hati. Kasih tahu, aku ini, nak, katanya bapak dalam hatinya tadi, diutarakan kepada Rasulullah, aku ini dulu menimang kamu dalam keadaan sayang. Aku dulu ini nggak tidur padahal kamu yang sakit. Aku dulu ini korban itu. Ngeletek. Ketika kamu sudah dewasa, kamu menganggap aku ngambil hartanya kamu tanpa izin kepada kamu adalah satu pelanggaran. Minimal kalau kamu nggak mau taat kepada aku sebagai bapak, minimal aku adalah tetangganya kamu. Sebagaimana tetangga itulah saling perhatian, seharusnya kamu perhatian sama aku. Sing kebacut iku lek kapan bapak nyolong hartanya anak sing kebacut. Anak, kok isok bapak sampai nyolong iki apa ceritane? Perhatian, perhatian sama Rasulullah. Nah, gitu. Apa maksudnya? Anta wa malu ya. Mulai dari kamu dan harta kamu adalah milik orang tuamu. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Makanya Al-Habsyi mengatakan apa? Aku ini kalau diaku sama ibu dibawa ke pasar, mau dijual karena ibu nggak punya makan, nggak punya uang untuk makan, aku siap. Siapa yang ridho? Kita diaku sebagai budak didol. Nggak ada orang tua anak sekarang. HP-nya dijual orang tuanya, misalnya sepeda motornya digadekno ambek bapake karena untuk makan, tuntut orang tuanya dewe. Ini baru di dunia, gimana di akhirat? Urusan duniawi kadang-kadang yang membuat orang itu tadi sampai tega nggak nyopo ambek bapak ibu ya mutus silaturahmi kepada orang tuanya. Kata Nabi gimana? Qati'ur rahim mal'un wa mata fi jawfi ka'bah. Orang yang mutus tali silaturahmi, mau sama tetangga, mau sama dulur, mau sama siapapun, apalagi sama orang tua, pokoknya mutus tali silaturahmi, masih yo bener opo maneh salah bener, tapi sampai mutus tali silaturahmi apalagi salah paham. Tapi karena nuruti gengsi kadang-kadang, kak urip tuh kok dek lah apa jaluk sepuro, mau aku bener kok, semua merasa bener. Salah paham kok dibawa sampai mati nih ngapain? Kata Nabi apa? Orang yang mutus tali silaturahmi, matinya mati terlaknat, matinya mati terkutuk, terusir daripada rahmatnya Allah, walaupun dia matinya di dalam Ka'bah, bukan tawaf, bukan sa'i, bukan di Mina lagi, matinya ndek jerone Ka'bah. Artinya, wah, husnul khotimah temenan iki. Enggak ada yang tahu hakikatnya dia bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup diceritakan. Ini tentang bagaimana kita perlu betul-betul untuk nyambung silaturahmi. Ini ya. Diceritakan ada orang berangkat haji dari Maghrib. Maghrib itu kalau dari daerah Maroko. Zaman dulu bawa harta banyak naik onta. Nyampe ada di Mekah bingung. Kan nggak mungkin tawaf onta ini saya bawa, sa'i kemana-mana saya bawa, nggak mungkin, harus titip harta sedemikian banyak, bisa amblas ini, bisa amblas. Akhirnya tanya sama satu orang, oh siapa orang yang dikenal baik di sini? Oh Pak Fulan. Nanti tanya orang kedua, menyelidiki siapa orang yang amanat, yang bisa saya titipi barang harta ini. Didol lumayan lagi. Kalau saya kasihkan kepada orang sembarangan, saya nggak bisa pulang nanti. Tanya sampai satu kampung sepakat Pak Fulan adalah orang yang amanat, orang yang baik, bisa dipercaya. Titip, berangkat dia. Ya tawaf, sa'i, wukuf, semuanya dilakukan sudah selesai, mau pulang.
Ternyata ketika dia mau ngambil barangnya, di dalam rumah Pak Fulan ini sudah rame orang. Ternyata Pak Fulan meninggal. Berkabung semua keluarganya, mengucapkan bela sungkawa. Tanya Pak Fulan, tanya orang yang dari Maroko ini, dari Maghrib, saya ini beberapa hari yang lalu titip barangnya ini. Saya titip karena saya mau tawaf sa'i ritual ibadah haji. Nggak mungkin saya bawa. Saya mau tanya, Pak Fulan pernah titip apa? Pesan apa kepada panjenengan? Ada wasiat mungkin titipan naruh barang saya ada di mana? Enggak. Tanya istrinya, tanya anaknya, tanya ini, tanya itu. Nggak ada keluarga yang tahu di mana barangnya. Alamat gak esok muli otomatis. Datang kepada ulama ada di kota Makkah. Tanya, wahai Syekh, gimana nih hukumnya nih? Oh, kata orang kampung, orang baik ya. Iya, ya sudah. Kalau begitu kamu pergi ke sumur Zam-Zam ya, tengah malam ya. Sumur Zam-Zam dulu nggak seperti sekarang, bebas orang keluar masuk. Kamu ke sana. Sumur Zam-Zam adalah pintu daripada pintu-pintu surga yang ada di dunia. Kamu panggil, insya Allah biiznillah dia akan jawab. Tanya aja barangnya kamu di mana, selesai. Oh ya, pergi ke sumur Zam-Zam tengah malam, panggil. Harusnya nyaut. Oh mungkin kurang banter, tambah banter, nggak harusnya nyaut, balik sampai nggak ada yang nyaut, nggak ada jawaban, bingung. Balik lagi kepada kiai tadi itu, kiai pripun nih, saya panggil nggak ada jawaban, berkali-kali kiai, ini memang nggak ada jawaban sudah, 1 jam 2 jam saya bengak-bengokin, nggak ada jawaban. La haula wala quwwata illa billah, katanya si kiai. Katanya orang soleh, bukan katanya saya kiai, katanya orang kampung ini. Hampir semua orang mengatakan Pak Fulan ini orang soleh, orang yang bisa dititipi amanat. Bukan kata saya kiai, banyak orang yang mengatakan gitu. Kalau nggak ada di sumur Zam-Zam, ya ada di sumur Barhut. Sumur Zam-Zam pintunya surga. Kalau sumur Barhut ada pintu daripada neraka jahanam. Coba kamu pergi ke sana. Sumur Barhut ada di daerah Yaman. Wah, berangkat ya kiai. Iya, nunut segala macam sampai di sumur Barhut. Manggil sekali, langsung nyaut. Pak Fulan, langsung nyaut. Kaget. Pertama dia berangkat, gak mungkin ono. Cuman kalau nggak di surga ya di neraka. Kalau nggak di sumur Zam-Zam, sumur Barhut. Sekarang mana? Diceluk sepisan, nyaut, jawab. Saking kagetnya, bukan dia tanya ontanya di mana, barang titipnya di mana. Kok isok sampai di gini? Padahal saya titip ini setelah saya teliti siapa panjenengan. Kata orang-orang panjenengan orang amanah, terpercaya, ahli ibadah. Hancur amal ibadah saya. Hancur. Gak ada nilainya, berantakan pahalanya saya. Betul orang-orang, tapi kan orang-orang tahu dohir, nggak tahu aslinya. Maksudnya gimana ini? Saya nggak ngerti. Saya ini mati dalam keadaan nggak nyopo sampai dulur. Urusannya apa? Duit. Urusannya harta. Nggak mati dalam keadaan saya nggak mau nyopo ambek dulur. Inilah nasib yang saya terima. Saya mau tanya, sesoleh apa panjenengan? Ini orang diakoni sak kampung wong soleh, mati ini kok ngono. Siapa yang ngakoni kita orang soleh? Terus putus silaturahmi sama orang tua apalagi? Ambek dulur kok ini ya apa ambek wong tua? Gimana nasibnya kita? Betul kata Nabi, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mati dalam keadaan masih memutus tali silaturahmi, matinya terlaknat walaupun dia matinya kalau dalam Ka'bah. Wong sak dunya ngakoni dhek wong soleh, mati jero Ka'bah lah viral otomatis. Semua wah sul khotimah, wah hebat apa amalannya ini itu. Allah yang paling tahu aslinya dia bagaimana. Matinya mati terlaknat. Yakin dah kita ini dengan sholatnya kita untuk bisa menghapus dosa daripada memutus tali silaturahminya kita. Yakin dah puasanya kita ini sekalipun itu diterima sama Allah, yakin dosa ini putus silaturahmi lebih gede daripada pahala sholatnya kita, puasa kita dan semuanya. Nah itu jangan pernah kita ini ngeremehkan urusan seperti ini ya. Jangan pernah kita ngeremehkan walaupun kita dalam posisi yang benar. Yang penting kita tidak memutus tali silaturahmi. Masalah orang lain yang memutus tali silaturahmi, ya wes sepenting kudu aku. Itu aja. Itu aja. Ya. Hah? Kita ini kalau mau memulai enteng. Contoh. Misal fulan sama fulan tidak nyopo. Mulai dimulai aja sudah. Datang ke rumahnya bawa bingkisan, kasih hadiah, assalamualaikum. Diusir gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting gugur kewajiban saya. Yang kedua, mosok sih gak mikir. Mau dia benar atau salah, apalagi dia ngerti salah. Mosok sampai gini terus ya.
Aku ambek bapakku, ambek aku ambek ibuku, aku ambek anakku, aku ambek mantuku, aku ambek dulurku, aku ambek tonggoku. Enggak wis. Dek wis mareng nang omah. Berarti sudah ada itikat baik. Tinggal saya sambut selesai. Kalau kita mau mulai, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu kok. Wah, Bib, aku teko nang omahe diusir, Bib. Aku teko nang omahe kok ero. Ngelakoni durung kok sudon. Datang aja dulu. Setelah itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Lakoni. Nah, itu jangan pernah kita ini sampai mutus tali, dosanya besar ya. Dosanya besar. Ya. Tidak akan turun rahmat kepada satu kaum yang di situ ada qati'ur rahim. Jadi imbasnya itu kepada orang lain. Lah gimana dianya itu ya yang menjadi penyebab itu? Orang sak kampung nggak dapat rahmat gara-gara dia. Lah gimana dianya itu? La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak turun rahmat kepada satu kaum, satu daerah yang di situ ada orang yang mutus tali silaturahmi. Lah gimana dianya itu? Sumber masalahnya dia, biang keroknya itu dia. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat kita semuanya, baik di dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin.